Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan dengan NIM S1R1 21029. Pada video kali ini saya akan membacakan seminar proposal dengan judul Penerapan Mekanisme Attention Bahdanau pada Arsitektur Long Short-Term Memory untuk aplikasi penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Tolaki berbasis mobile. Langsung saja untuk bab 1 pendahuluan. Untuk bagian pertama yaitu latar belakang. Hal yang melatar belakangi penelitian ini ada 3 latar belakang. Untuk yang pertama yaitu kurangnya penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi Z dan generasi Alpha. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik atau BPS dalam Long Form Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa 73,87% keluarga di Indonesia masih menggunakan bahasa daerah saat berkomunikasi di tengah keluarganya. Sementara itu, di lingkungan kerabat atau tetangga, bahasa daerah hanya digunakan oleh 71,93%. Merupakan angka yang lebih kecil ditemukan di kalangan generasi Z dan generasi Alpha. Mereka hanya menggunakan bahasa daerah di tengah keluarga di kisaran angka 61-62%. Kemudian untuk latar belakang yang kedua yaitu menurunnya penggunaan bahasa Tolaki, khususnya di Kota Kendari. Seiring berkembangnya zaman, masyarakat suku Tolaki mulai meninggalkan bahasa Tolaki dan lebih cenderung memilih bahasa Indonesia dan bahasa pendatang dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 dan 2020 di 2 wilayah yang berbeda, bahasa Tolaki berada pada kategori terancam punah untuk wilayah Kota Kendari dan dalam posisi rentan atau berpotensi mengalami kemunduran untuk wilayah Kecamatan Wonolako, Kabupaten Kolaka. Kemudian untuk latar belakang yang ketiga yaitu kurangnya sumber belajar dan belum tersedianya aplikasi penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Tolaki. Hal ini juga dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam menekan penggunaan kembali bahasa daerah Tolaki di kalangan anak muda dengan mengeluarkan surat edaran Wali Kota Kendari nomor 421.2/3085/2023 tentang penerapan mata pelajaran mata lokal bahasa Tolaki pada jenjang SD dan SMP di Kota Kendari. Kemudian yang kedua yaitu rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Tolaki berbasis mobile menggunakan mekanisme attention bahdanau pada arsitektur long short-term memory. Kemudian untuk rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana menerapkan mekanisme attention bahdanau dalam arsitektur long short-term memory pada aplikasi penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Tolaki berbasis mobile. Kemudian untuk batasan masalah dari penelitian ini sendiri, yaitu yang pertama, data yang digunakan untuk melatih model berupa korpus paralel yang diambil dari buku Kamus Bahasa Indonesia ke Bahasa Tolaki. Kemudian untuk batasan masalah yang kedua, yaitu model penerjemah yang dibuat hanya satu arah, yaitu dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Tolaki. Kemudian untuk batasan masalah yang ketiga, yaitu aplikasi ini dirancang hanya untuk sistem operasi Android. Kemudian untuk tujuan penelitian ini sendiri, yang pertama, yaitu untuk merancang dan membangun aplikasi penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Tolaki berbasis mobile menggunakan mekanisme attention bahdanau pada long short-term memory. Kemudian untuk tujuan penelitian yang kedua, yaitu untuk menerapkan mekanisme attention bahdanau dalam arsitektur long short-term memory pada aplikasi penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Tolaki berbasis mobile. Kemudian untuk manfaat penelitian sendiri, yang pertama yaitu diharapkan penulis dapat merancang dan membangun aplikasi penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Tolaki berbasis mobile menggunakan mekanisme attention bahdanau pada arsitektur long short-term memory. Kemudian yang kedua, diharapkan penulis dapat menerapkan mekanisme attention bahdanau pada arsitektur long short-term memory pada aplikasi penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Tolaki berbasis mobile. Kemudian bagian yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka itu sendiri, di sini ada beberapa jurnal referensi yang digunakan. Yang pertama yaitu artikel dengan judul Mesin Penerjemah Bahasa Indonesia ke Bahasa Sunda menggunakan Cekaren Neural Network, yang dimana
dalam artikel ini sendiri, model LSTM-nya dengan attention menghasilkan nilai blue score sebesar 92,63%. Kemudian untuk tinjauan pusat yang kedua, yaitu dari sebuah artikel dengan judul Analisis Perbandingan Nilai Akurasi Mekanisme Attention Bahdanau dan Luong pada Neural Machine Translation Bahasa Indonesia ke Bahasa Melayu Ketapang dengan arsitektur Recurrent Neural Network, yang dimana model RNN yang dibuat menggunakan attention Bahdanau menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan mekanisme attention Luong, yaitu skor blue-nya yang tertinggi terdapat pada epoch 40 untuk attention Bahdanau dengan nilai 35,96% dan epoch 30 untuk attention Luong dengan nilai 26,19%. Kemudian masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Nah, yang pertama yaitu Recurrent Neural Network atau RNN. Recurrent Neural Network atau RNN adalah jenis arsitektur jaringan saraf yang digunakan untuk memproses data sekuensial atau data yang bersifat urutan. RNN memiliki struktur rekursif yang memungkinkan model untuk mempertahankan informasi dari urutan sebelumnya dan menggunakannya untuk memproses urutan selanjutnya. Untuk arsitektur umum dari RNN ini sendiri, yaitu terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu input layer, kemudian hidden layers, dan output layer. Kemudian ada long short term memory. Long short term ini dirancang khusus untuk mengatasi permasalahan vanishing gradient yang sering terjadi pada RNN, sehingga dapat lebih efektif dalam memproses data sekuensial seperti kata atau kalimat tanpa kehilangan informasi pada jangka panjang. Permasalahan vanishing gradient pada RNN dapat mengakibatkan sulitnya model untuk menangkap ketergantungan jangka panjang yang dapat mempengaruhi akurasi model. Kemudian ada beberapa bagian-bagian dalam long short term memory. Bagian yang pertama yaitu cell state. Cell state ini memungkinkan sel untuk menyimpan informasi dalam jangka panjang tanpa kehilangan informasi yang relevan. Kemudian ada forget gate, yaitu berfungsi untuk menentukan seberapa banyak informasi dari cell state sebelumnya yang akan diteruskan ke cell state pada waktu berjalan. Kemudian ada input gate dan candidate state. Input gate sendiri berfungsi untuk menentukan nilai mana yang akan dilakukan pembaharuan, sedangkan candidate state berfungsi untuk mengumpulkan dan memperbaharui informasi baru dari data. Kemudian yang terakhir yaitu output gate. Output gate sendiri memutuskan bagaimana cara mengalirkan informasi dari sel memori dengan representasi tersembunyi saat ini untuk menghasilkan output pada langkah waktu tertentu. Kemudian ada attention Bahdanau. Mekanisme attention Bahdanau memungkinkan decoder untuk memilih bagian-bagian tertentu dari kalimat sumber dengan bobot yang dihitung secara dinamis. Hal ini memungkinkan model untuk memilih bagian-bagian yang relevan dengan kata atau frasa yang sedang diterjemahkan, sehingga memungkinkan model untuk fokus pada informasi yang paling penting dalam kalimat sumber. Pada struktur encoder-decoder biasa tanpa mekanisme attention, LSTM encoder-decoder hanya mengandalkan representasi tersembunyi terakhir dari encoder sebagai representasi konteks yang dibutuhkan oleh decoder untuk menghasilkan terjemahan, di mana hal ini terdapat kekurangan apabila inputan yang dimasukkan terlalu panjang. LSTM sendiri di sini menerima urutan vektor kata-kata dari proses encoding sebagai input. Setiap vektor kata yang dimasukkan ke dalam LSTM satu persatu, dan LSTM menggunakan informasi dari vektor sebelumnya untuk menghasilkan representasi tersembunyi yang lebih abstrak dari kalimat. Misalnya, pada langkah pertama, LSTM dapat mengenali bahwa "i" adalah kata yang menunjukkan suatu objek dalam kalimat. Kemudian attention mechanism digunakan untuk memberikan bobot yang lebih besar kepada kata-kata yang lebih penting dalam kalimat asal. Misalnya ketika menerjemahkan "i", attention mechanism dapat memberikan bobot lebih besar kepada "like" karena itu adalah kata kerja yang penting dalam konteks kalimat tersebut.
Nah, LSTM kedua, yang merupakan bagian dari decoder, menerima representasi tersembunyi dari LSTM pertama dan informasi dari attention mechanism. LSTM decoder menghasilkan urutan kata-kata dalam bahasa target. Pada langkah ini, LSTM mungkin menghasilkan left sebagai terjemahan dari right. Namun dengan mekanisme attention, decoder dapat menekankan bagian-bagian tertentu dari sumber input. Misalnya, kalimat dalam bahasa Indonesia yang penting untuk menghasilkan setiap kata dalam terjemahan bahasa Polaki. Mekanisme attention memungkinkan decoder untuk memilih dengan lebih cermat bagian mana dari input yang harus diberikan perhatian lebih besar saat menghasilkan setiap kata dalam terjemahan. Ini memungkinkan model untuk fokus pada bagian-bagian yang relevan dari input yang dapat meningkatkan kualitas terjemahan secara signifikan. Dalam tugas menerjemahkan bahasa, input dan output seringkali memiliki urutan yang panjang. Tanpa mekanisme attention, model cenderung mengalami kesulitan dalam mengatasi dependensi jarak jauh antara kata-kata dalam kalimat. Namun mekanisme attention membantu model untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan bobot yang tepat pada setiap bagian dari input selama proses terjemahan. Attention bekerja dengan cara mengumpulkan setiap hidden space pada encoder dan juga hidden space transfer sebelumnya, lalu digabungkan dengan fully connected sehingga menghasilkan sebuah bobot baru yang kemudian akan dicari nilai probabilitasnya dengan menggunakan fungsi aplikasi sigmoid. Kemudian nilai dari probabilitas tersebut menunjukkan kata apa dalam encoder yang harus diberikan perhatian lebih. Kemudian kita masuk ke bab 3 tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Untuk metode penelitian ini sendiri yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode RUP atau Rational Unified Process yang merupakan metode pembangunan perangkat lunak yang iteratif dan eksperimental serta berfokus pada arsitektur. Metode RUP sendiri dapat menangani risiko yang berhubungan dengan pengembangan kebutuhan sistem berdasarkan perubahan yang diinginkan oleh klien. Untuk waktu penelitian sendiri terdapat 4 tahap, yaitu inception, elaboration, construction, dan transition. Untuk inception sendiri dilaksanakan pada minggu pertama dan minggu kedua bulan Maret, kemudian elaboration dilaksanakan pada minggu kedua bulan Maret hingga minggu keempat bulan Maret. Kemudian construction dilaksanakan pada minggu pertama April sampai minggu ketiga bulan Juli. Kemudian untuk tahap transition dilaksanakan pada minggu ketiga sampai minggu keempat bulan Juni. Untuk tempat penelitian itu sendiri dilakukan di Laboratorium Software Engineering, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Sarajevo. Kemudian analisis perancangan sistem. Yang pertama di sini terdapat flowchart pre-processing text yang dimana berisi 5 bagian penting dalam processing datanya. Yaitu yang pertama text calling, kemudian cleansing, kemudian tokenization, kemudian proses embedding, dan yang terakhir yaitu word embedding. Kemudian ada flowchart pelatihan model. Jadi di sini yang pertama akan ditampilkan terlebih dahulu korpus paralel bahasa Indonesia ke bahasa Polaki, kemudian masuk ke proses encoder, kemudian masuk ke proses mekanisme attention, kemudian masuk ke proses decoder, kemudian masuk ke bagian pelatihan model natural machine translation dengan arsitektur RNN jenis LSTM. Kemudian masuk ke bagian prediksi model, kemudian masuk ke proses pengujian model, kemudian akan ditampilkan evaluasi hasil terjemahan, yang kemudian masuk ke proses untuk menghitung akurasi terjemahan dengan blue score, kemudian akan ditampilkan skor blue-nya dan selesai. Kemudian untuk flowchart gambaran umum aplikasi, yang pertama pengguna memasukkan teks bahasa Indonesia, kemudian akan masuk ke bagian proses yang pertama yaitu pre-processing data,
Kemudian masuk ke bagian pengolahan model RNN, yang dimana di sini itu menggunakan TensorFlow Lite. Kemudian yang terakhir, hasil terjemahan bahasa Tolaki akan ditampilkan dan selesai. Kemudian untuk gambaran struktur layer, yang pertama yaitu ada input layer, kemudian ada embedding layer, di mana inputan yang sebelumnya teks akan diubah menjadi vektor pada tahap embedding layer ini. Kemudian vektor yang telah dihasilkan akan dikirim ke bagian encoder layer yang berisi LSTM yang pertama. Kemudian akan masuk ke attention layer yang akan diproses dengan attention Bahdanau. Kemudian masuk ke decoder layer yang akan diproses dengan LSTM yang kedua. Kemudian akan dikembalikan ke dalam bentuk teks. Vektor yang sebelumnya akan dikembalikan ke dalam bentuk teks di dense layer, kemudian akan ditampilkan ke output layer. Kemudian untuk use case diagram itu sendiri, di sini terdapat satu aktor yaitu pengguna yang bisa melakukan 4 hal, yaitu menerjemahkan kalimat bahasa Tolaki menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Tolaki, kemudian melakukan pencarian kata, kemudian melihat riwayat terjemahan, kemudian menambahkan terjemahan favorit. Kemudian ada activity diagram. Activity diagram sendiri merupakan diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Untuk activity diagram yang pertama, di sini terdapat activity diagram terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Tolaki. Kemudian untuk alurnya itu sendiri, yang pertama pengguna memilih terjemahan Indonesia Tolaki, kemudian sistem akan menampilkan menu terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Tolaki, kemudian pengguna akan memasukkan teks bahasa Indonesia dan menekan tombol terjemahan. Kemudian sistem akan melakukan proses terjemahan, kemudian akan tampil hasil terjemahan. Kemudian untuk activity diagram pencarian kata. Di sini yang pertama, pengguna memilih menu daftar kata, kemudian sistem akan menampilkan halaman daftar kata. Kemudian pengguna akan memasukkan kata yang akan dicari dan menekan tombol cari, yang nantinya akan masuk ke dalam database. Di sini database akan melakukan pencocokan inputan yang dimasukkan. Kemudian akan menampilkan kata yang dicari dan akan tampil hasil pencarian kata ke pengguna. Kemudian ada activity diagram riwayat terjemahan. Di sini yang pertama pengguna memilih menu riwayat terjemahan, kemudian sistem akan menampilkan halaman riwayat terjemahan. Kemudian ada activity diagram tambah terjemahan favorit. Di sini pengguna yang pertama yaitu memilih jenis terjemahan bahasa. Kemudian sistem akan menampilkan halaman terjemahan yang nantinya pengguna akan memasukkan teks yang akan diterjemahkan. Kemudian akan masuk ke dalam sistem dan sistem akan melakukan proses terjemahan. Kemudian akan tampil hasil terjemahan dan pengguna melakukan tekan tombol favorit. Yang nantinya sistem akan menambahkan hasil terjemahan tersebut ke dalam favorit. Kemudian untuk activity diagram daftar terjemahan favorit, yang pertama di sini pengguna memilih menu favorit, kemudian sistem akan menampilkan halaman favorit. Kemudian kita masuk ke sequence diagram. Sequence diagram sendiri merupakan diagram urutan yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antara objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Untuk sequence diagram yang pertama, yaitu di sini yang pertama pengguna memilih menu terjemahan, kemudian akan dikirim ke sistem dan sistem akan menampilkan halaman terjemahan. Kemudian pengguna memasukkan teks bahasa Indonesia dan sistem akan melakukan proses terjemahan. Kemudian sistem akan menampilkan hasil terjemahan dalam bahasa Tolaki tersebut ke pengguna. Kemudian sequence diagram pencarian kata. Ini yang pertama pengguna memilih menu daftar kata, kemudian sistem akan menampilkan halaman daftar kata dan pengguna akan memasukkan kata yang dicari, kemudian menekan tombol cari
Kemudian sistem akan melakukan pencocokan kata yang dicari ke dalam database. Kemudian jika cocok, database akan menampilkan kata yang sesuai untuk nantinya dikirim ke sistem, dan sistem akan menampilkan hasil pencarian yang sesuai ke pengguna. Kemudian sekuen diagram riwayat terjemahan. Di sini pengguna yang pertama memilih menu riwayat terjemahan yang nantinya akan dikirim ke sistem, dan sistem akan menampilkan halaman riwayat terjemahan ke pengguna. Kemudian sekuen diagram tambah terjemahan favorit. Pertama, pengguna memilih menu terjemahan yang nantinya akan dikirim ke sistem, kemudian sistem akan menampilkan halaman terjemahan, kemudian pengguna memasukkan teks yang akan diterjemahkan, dan nantinya sistem akan melakukan proses terjemahan, dan jika sudah, akan menampilkan hasil terjemahannya ke pengguna. Kemudian pengguna akan menekan tombol favorit, dan nantinya sistem akan memproses untuk menanyakan hasil terjemahan tersebut ke favorit. Kemudian sistem akan menampilkan notifikasi berhasil menambahkan ke favorit ke pengguna. Untuk sekuens selanjutnya yaitu sekuens diagram daftar kiriman favorit. Pertama, pengguna memilih menu favorit, dan nantinya sistem akan menampilkan halaman favorit ke pengguna. Kemudian ada kelas diagram. Kelas diagram sendiri merupakan salah satu jenis diagram struktur pada WML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Di sini terdapat 5 objek, yaitu language, kemudian language translator, kemudian translation service, kemudian translation, dan translation history. Untuk language sendiri hanya berisi atribut, kemudian untuk objek language translation, language translator berisi atribut dan metode. Kemudian untuk objek translation service hanya berisi metode, kemudian untuk objek translation hanya berisi atribut, dan yang terakhir yaitu objek translation history yang berisi atribut dan metode. Dan kita masuk ke interface system. Interface system ini sendiri yaitu mengenai tampilan yang nantinya akan dibuat dalam sistem penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa klasik. Untuk yang pertama yaitu ada splash screen, yaitu halaman yang paling awal yang akan muncul ke pengguna ketika mengklik aplikasi ini, yang biasanya akan muncul sekitar 2 detik. Kemudian onboarding screen, yaitu merupakan tampilan halaman awal yang berisi beberapa fitur utama dari aplikasi ini. Untuk di sini terdapat 3 boarding screen. Kemudian ada halaman terjemahan, kemudian ada halaman pencarian kata, kemudian halaman favorit, dan halaman riwayat terjemahan. Kemudian kita masuk ke Bilingual Evaluation Under Study atau BLEU score. Bilingual Evaluation Under Study atau BLEU merupakan metrik untuk mengevaluasi kalimat yang dihasilkan ke kalimat referensi. Untuk mencari BLEU score ini sendiri, yang pertama kita mencari nilai Brevity penaltinya, yang dimana bertugas untuk melakukan perhitungan agar kalimat yang sedikit pada kandidat tidak memiliki skor yang lebih tinggi. Untuk rumusnya itu sendiri, jika C lebih besar dari R, maka nilainya adalah 1. Kemudian jika C lebih kecil atau sama dengan R, maka hasilnya itu YXP pangkat 1 dikurangi R per C. Kemudian yang selanjutnya, BLEU score didapatkan dari hasil perkalian antara Brevity penalty dengan hasil rata-rata geometric modified precision score. Untuk contohnya, di sini bisa dilihat terdapat kalimat terjemahan dan kalimat referensi. Untuk kalimat terjemahannya sendiri, yaitu ada Indonesia akan melakukan pesta pemilihan. Kemudian untuk kalimat referensinya yaitu rakyat Indonesia akan melakukan pesta demokrasi. Nah, di sini didapat hasil untuk Brevity penaltinya yaitu YXP pangkat 1 dikurang 6 per 5. Jadi terdapat 5 unigram pada kalimat terjemahan Indonesia akan melakukan pesta pemilihan, dan 4 unigram yang sama dengan referensi, yaitu Indonesia akan melakukan pesta.
Sehingga log P1 sama dengan log 4/5, sama dengan negatif 0,0969. Kemudian terdapat 4 digram pada kalimat terjemahan dan 3 digram yang sama dengan referensi. Maka log P2 sama dengan log 3/4 sama dengan negatif 0,1249. Kemudian log P3 sama dengan log 2/3 sama dengan negatif 0,1760. Kemudian log P3 sama dengan log 1/2 sama dengan negatif 0,3010. Nah, karena WN sama dengan 1/4, nilai akhir dari GLOW adalah 57,22%. Kemudian untuk pengujian black box, di sini terdapat 5 halaman utama yang akan diuji, yaitu splash screen, terjemahan favorit, dan pencarian kata, dan riwayat terjemahan. Yang pertama, untuk halaman splash screen, yang akan diuji yaitu aksinya membuka aplikasi. Reaksi sistem yang diharapkan, splash screen tampil kurang lebih 2 detik, lalu masuk ke halaman dashboard. Kemudian halaman terjemahan terdapat 2 aksi, yaitu yang pertama, memasukkan teks pada input terjemahan lalu menekan tombol terjemahkan. Kemudian untuk reaksi sistem yang diharapkan, aplikasi menerjemahkan teks yang dimasukkan sesuai dengan metode bahasa yang dipilih. Kemudian untuk aksi yang kedua, yaitu menekan tombol favorit pada hasil terjemahan. Kemudian untuk reaksi sistem yang diharapkan, aplikasi akan menambahkan hasil terjemahan ke daftar favorit pengguna. Kemudian untuk halaman terjemahan favorit, aksinya yaitu menekan menu terjemahan favorit. Untuk reaksi sistem yang diharapkan, aplikasi menampilkan halaman terjemahan favorit. Kemudian untuk halaman pencarian kata, aksi yang pertama yaitu menekan menu pencarian kata, di mana reaksi sistem yang diharapkan, aplikasi menampilkan halaman pencarian kata. Kemudian aksi yang kedua yaitu memasukkan kata pada input pencarian, lalu menekan tombol cari, di mana reaksi sistem yang diharapkan, aplikasi menampilkan kata sesuai dengan input yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian untuk halaman yang terakhir yaitu riwayat terjemahan. Untuk aksinya itu sendiri menekan menu riwayat terjemahan, di mana reaksi sistem yang diharapkan, aplikasi menampilkan halaman riwayat terjemahan. Baik, sekian hasil proposal yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.